Izin kita mulai nggih. Sudah 7:30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukurillah, summa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya ya semuanya, Ibu Swatun, Pak Kasmito, Pak Dimas, Pak Asrul, Pak Fatir. Ini yang Pak Asdia Azhara itu nama asli nggih. Kok di Nama asli Pak. itu nggak ada ya, disimak. Masuk kelas apa itu, Mbak? Rek B. Rek B hukum. Bukan Kok nggak Pak, masuk ya? manajemen. Oh ya, Rek B manajemen nggak ada nggih. Yang lain ada. Yang belum hadir Mbak Siva, Mas Vicky, dan Rauf Nazal Adi Saputra. Mbak Asdia Azhara disimak belum tercantum. Nggih, pada kesempatan malam ini ya kita mengingat kembali ya coba eh, mendalami kembali terkait hakikat kita menjalankan ibadah puasa. Ya tentu ini lebih kepada hal yang substantif. Namun sebelumnya kita awali majelis ilmu ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saya kira demikian. Untuk absensi di Edu bisa diakses mboten nggih? Saya kok nggak menemukan rek B, rek B manajemen. Oke, nanti saya masukkan Belum disimak saja nggak buka apa-apa. itu Pak, belum Kenapa? buka edu Pak, belum Buka coba Edu? buka edu Pak, belum buka Udah edu, bisa? belum coba buka Pak. Oke, Udah nggak lama apa. nggak absen, nggak pakai edu. Oh, gitu. Ya sudah dimulai. Ibu Huswatun nggih yang hari ini menyampaikan risalahnya atau Izin, presentasinya. Disilakan. izin share screen ya Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huswatun Hasyana dengan NIM 2023-123 akan menyampaikan materi tentang memahami hakikat puasa. Ada di antaranya ada tujuan, hikmah, dan pembentukan karakter dalam Islam. Puasa berasal dari kata saum yang berarti menahan diri. Dalam konteks puasa Islam, puasa bukan hanya menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi juga dari perilaku negatif. Ini adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang keempat dan diwajibkan bagi setiap muslim. Ada surah yang tercantum di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nulis apa itu? Yang kedua ada had puasa dari Sufyan bin Uyaimah
menjelaskan, puasa adalah melatih kesabaran sehingga seorang bersikap sabar dan menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, dan sebagainya. Demikian dijelaskan dalam Lisan Al-Arab 12/350, artinya semacam ini misalkan disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, sebagai berikut. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manapun pada hari ini. Quran Surat Maryam ayat 26 yang berbunyi, Fakuli washrobi Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrobi waqarri aina fa imma tarabjinna minal basyari ahada. Fakuli inni nadar lirrahmani sawfan falan ukalimal yauma insiya. Adapun tujuan puasa. Yang pertama, tujuan utama puasa untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang diperbolehkan untuk lebih dekat dengan Allah. Meningkatkan kualitas ibadah melalui praktik puasa yang konsisten. Yang keempat, disiplin dan kesabaran. Mengajarkan disiplin, kesabaran, dan rasa empati kepada mereka yang kurang beruntung. Adapun di sini dimensi spiritual puasa. Puasa membantu dalam penyucian jiwa. Dengan menahan diri dari hal-hal duniawi, dapat lebih fokus pada ibadah, doa, dan zikir. Ini adalah waktu untuk merenung dan memperbaiki diri. Adapun manfaat dari puasa dalam segi kesehatan, puasa juga membawa manfaat kesehatan. Ini dapat membantu dalam detoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan mental. Selain itu, puasa mengajarkan kita untuk lebih disiplin dalam pola makan. Puasa dan kesabaran. Puasa adalah uji kesabaran. Dengan menahan diri dari hawa nafsu, kita belajar untuk lebih tahan banting dalam menghadapi tantangan hidup. Kesabaran ini adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Al-Quran menekankan pentingnya puasa dalam banyak ayat. Ini adalah bentuk perintah Allah yang mengandung hikmah dan petunjuk bagi umatnya. Memahami ayat-ayat ini memperbanyak makna puasa. Puasa bukan hanya sekedar menahan diri, tetapi juga merupakan perjalanan spiritual yang mendalam. Dengan memahami makna, tujuan, dan puasa, kita dapat menjalani ibadah ini dengan lebih khusyuk dan penuh kesadaran. Adapun manfaat psikologis dari puasa. Yang pertama, meningkatkan rasa damai dan optimisme. Puasa dapat mengurangi stres dan kecemasan sehingga meningkatkan ketenangan batin. Yang kedua, mengajarkan kesabaran dan ketahanan. Kesabaran yang dilatih selama puasa membantu individu dalam menghadapi kesulitan sehari-hari. Yang ketiga, mendorong pengendalian diri dan disiplin. Puasa membantu individu mengurangi kebiasaan buruk dan meningkatkan disiplin diri. Yang keempat, meningkatkan kejernihan pikiran. Puasa berkontribusi terhadap peningkatan fokus dan produktivitas intelektual. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh langsung bertanya sekarang. Mbak, izin bertanya. Ya, Mbak, suaranya kecil. Iya, udah jelas belum ya Mbak suaranya? Ya, Mbak, pelan ya. Mau tanya, kalau puasa yang paling mulia itu apa ya? Apa bulan Ramadan atau yang lainnya gitu Mbak? Soalnya kan puasa Puasa yang banyak ya paling Mbak. mulia. Ya, kalau puasa Muharram. Puasa Puasa Ramadan. Muharram itu yang hari Asyura itu yang jatuh tanggal 10 Muharram. Itu yang aku tahu sih, Mbak.
Ada juga yang puasa Muharram, Mbak. Tahu puasa Muharram nggak? Itu Berapa kalau hari, Mbak? kalau kalau yang puasa Idul Fitri itu udah kewajiban ya. Ya sama mulianya, tapi yang aku tahu kalau puasa puasa yang paling mulia puasa Muharram yang tanggal 10 Muharram yang hari Asyura. Bukan berarti yang lainnya itu nggak mulia. Iya, Mbak, makasih, Mbak. Ya sama-sama. Nanti Mbak, kak, izin bertanya, Mbak. ya gimana Mas? Untuk puasa, kalau yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan itu kan bisa mengganti dengan fidyah atau mengganti di eh, bulan yang lain. Tapi di sini misalnya contoh kasus orang itu sudah tidak pernah berpuasa di bulan Ramadan, yang tidak tahu jumlahnya itu sudah berapa kali, sedangkan dia itu sebenarnya mampu untuk berpuasa. Untuk menggantinya itu bagaimana? Menggunakan fidyah atau mengganti di bulan berikutnya dan menggantinya itu berapa gitu, sedangkan dia lupa dengan jumlah berapa dia bolong tidak puasanya gitu. Oh berarti lupa ya, lupa lupa harinya gitu ya Mas. Gantinya gimana? Iya, menggantinya bagaimana? Sebentar ya Mas, sambil dipikir. Kan kalau bulan Ramadan, kalau orang yang nggak berpuasa itu kan kadang karena alasan tertentu ya, kayak sakit atau perjalanan. Kan mereka juga bisa mengganti puasa di luar bulan Ramadan yang dikenal puasa dah. Kalau seseorang yang sebenarnya mampu menjalankan ibadah puasa, tapi dia nggak puasa, dia nggak puasa, dia nggak tahu jumlahnya. Tapi kan kalau orang itu kan kalau Ramadan kan bisa dihitung lah sebulan, setahun itu 1 bulan 30 hari, Mas. Kan kalau orang itu kan bisa biasanya aku nggak mulai nggak puasa dari tahun ini nanti kan bisa dihitung Mas sampai tahun sekarang nggak puasa berapa bulan. Soalnya kan kalau puasa Ramadan kan udah ada ketentuannya gitu kayak 1 tahun cuma 1 bulan gitu. Dan biasanya kayak itu bisa dihitung sih Mas. Kalau untuk penggantian itu puasa qada itu kan bisa dilakukan kapan aja ya setelah bulan Ramadan. Terserah sih. Berarti ini kan maksudnya tidak full 1 bulan gitu, bolong-bolongnya hanya ya beberapa hari tapi dia lupa, atau kita menggantinya hanya apa yang kita ingat gitu saja. Iya gitu aja Mas. Kalau yang kita ingat sumpamanya bolongnya 10 ya kita yakin kalau bolongnya 10. Tapi kalau kita sumpamanya bimbang antara kita bolongnya 10 atau bolongnya 15, kita ambil yang paling banyak yang bolongnya 15. Untuk lebih atau kurangnya itu kan yang yang kalau sumpamanya aslinya 10 tapi kita kayaknya ingatnya bolong 15 gitu. Nggak apa-apa kita puasa 15 hari nanti yang 5 hari kan jadi pahala buat kita gitu. Nggak apa-apa hitungannya. Oh, oke oke. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Yang lain? Itu saya tanya Mbak di kolom chat Mbak. Oh iya ya, maaf nggak lihat. Bentar. Bagaimana dengan orang yang namun tidak memiliki kesabaran apakah puasa akan sia-sia?
Sebenarnya enggak. Kalau puasa kan sia-sia. Kalau puasa kan yang diutamakan tadi kan kita itu kan melatih kesabaran. Walaupun puasa tidak memiliki kesabaran, itu kayak pahalanya dikurangin kayak gitu. Maaf ya Mas, aku masih ini. Kan sia-sia. Karena kan kalau puasa itu kan yang paling utama kan menahan kesabaran ya Mas. Menahan sabar dari berkata kotor atau dari yang lainnya, dari sifat buruk lainnya. Itu bisa aja jadi sia-sia Mas, kayak cuma cuma nahan lapar sama yang lainnya, tapi nggak dapat pahala. Karena kan keutamaan puasa itu kan bisa menahan diri dari eh, dari yang membuat kita nggak sabar. Itu ya Mas, Mas Asrul. Ada lagi? Ya, nomor 4 sudah belum ya? Di kolom chat yang nomor 2 itu. Ini nomor 4. Bagaimana tanggapan Mbak Husnatun Belum catat. dengan belum sih? Belum. Bentar. Mas Dimas ya. Iya, Mbak. Oh iya ya Mas, bentar Pak Luli ya. Bagaimana tanggapan aku dengan orang yang percaya dengan bulan puasa saja? Bulan Ramadan itu sudah cukup, jadi tidak perlu puasa-puasa yang lain juga. Walaupun sholat juga jarang, Mbak. Kalau tanggapanku kan kalau puasa, kalau yang diwajibkan kan itu kan Ramadan ya Mas. Kalau untuk yang lainnya itu kan kebanyakan sunnah. Jadinya kalau sunnah kan itu kan boleh dikerjakan, boleh enggak. Jadinya itu apa-apa walaupun juga walaupun sholat juga jarang-jarang. Bagaimana tanggapan Mbak? Jadi kalau puasa Ramadan itu kan udah diwajibkan bagi seluruh umat Muslim, bagi yang tidak berhalangan. Kalau tanggapanku tentang puasa lainnya, kalau yang lainnya itu kan kebanyakan itu puasa yang sunnah, Mas. Sunnah, jadi itu boleh dikerjakan, boleh enggak, tapi lebih baiknya dikerjakan. Kalau seseorang nggak bisa dikerjakan, kalau belum bisa mengerjakan juga nggak apa-apa. Tanggapanku biasa aja. Tanggapanku ya netral, Mas. Ya sunnah, walaupun juga jarang-jarang, walaupun sholat juga jarang-jarang. Kalau untuk sholat kan kewajiban ya. Sholat sama puasa kan beda. Iya, Mbak. Biasanya kan alasannya kerja lah, apalah gitu, Mbak. Kalau kalau Ramadan memang diwajibkan dan itu harus mengganti juga. Kalau untuk puasa yang lainnya itu kan sunnah boleh dikerjakan atau enggak. Itu terserah pribadi masing-masing. Baik, Mbak. Baik. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Pertanyaan lagi itu di kolom chat nih, nomor 5. Eh, kalau sahur setelah azan, tapi saya tidak tahu kalau sudah azan, apakah masih bisa melanjutkan puasa. Kalau semuanya nggak tahu kalau udah azan, sebenarnya bisa Mas. Tapi kan kalau sekarang kan udah udah tahu eh, waktunya imsak gitu. Kayak udah zaman sekarang udah tahu waktunya imsak di jam walaupun belum nggak tahu itu udah azan apa belum kan, setidaknya udah tahu kayak di jam udah ada pemberitahuan udah imsak walaupun nggak dengar azan. Kalau untuk seumpamanya itu kalau dengar itu tidak sah ya Mas, kalau tidak sah jadinya batal. Soalnya kan waktu imsak sama waktu azan kan itu berjeda, kayak berjeda gitu Mas, nanti walaupun dilakukan tetap kalau kalau tahu azan ya tetap nggak bisa. Kalau seumpamanya kasus dari Mas Fatir, kalau sudah azan apa masih bisa lanjutkan puasa itu masih bisa ya Mas. Soalnya kan itu semua nggak tahu. Kalau nggak tahu kalau itu udah azan. Tapi kalau seumpamanya waktu di tengah-tengah jalan udah tahu kalau itu udah imsak, eh, semestinya harus berhenti gitu nanti lanjutkan puasa. Itu ya Mas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila jawaban saya kurang memuaskan teman-teman. Kalau ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih, disampaikan terima kasih pada Ibu Huswatun Hasanah ya atas presentasinya dan juga tanggapan dari rekan-rekan setelah jawaban kembali. Ya, kita sedikit ulas lagi nggih tadi belum masuk ke PPT ya. Pertanyaan pertama, puasa yang paling mulia. Ya, kalau kita bicara historis puasa ya, histori puasa ya sesungguhnya ada sebelum zaman Nabi ya. Ya ada sebelum zaman Nabi Muhammad maksud saya ada puasa Daud dan juga ada puasanya umat Nabi Musa ya atau puasanya orang Yahudi. Ya ini yang unik ya. Eh, Puasanya orang Yahudi itu relatif lebih berat daripada puasa puasa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka itu puasa orang Yahudi itu puasa saat itu benar-benar 24 jam antara sahur dan buka ya jadi satu waktu puasanya 24 jam. Ya. Beda dengan kita ya puasa yang dibawa Nabi Muhammad hanya subuh ya dari azan subuh sampai azan maghrib ya. Ya sekitar 14 jam lah ya selisih 10 jam ya. Ya, ini tentu eh, menjadi suatu gambaran bahwa kemuliaan puasa itu bukan diukur dari seberapa beratnya ya. Kalau dibilang berat kan lebih berat puasanya orang Yahudi. Tapi tentu diukur dari ketakwaan kita ya, dari innamal a'malu biniatnya ya, tergantung niat kita berpuasa ya. Karena memang puasa dalam Islam didesain bukan untuk menyiksa manusia ya, tapi justru kebalikannya ya, justru untuk menyehatkan manusia ya, baik menyehatkan secara
jasmani, secara nafsani maupun secara rohani. Ya ini kemuliaan puasa itu ya tidak ditentukan oleh beratnya. Kemudian apa Ramadan, apa puasa sunnah, ya tidak bisa serta-merta. Ya tentu saja yang wajib didahulukan adalah ya yang wajib, ya satu yang fardu ain, yang baru kemudian sunnah. Ya seperti nanti kembali kepada hutang puasa. Hutang puasa di bulan Ramadan ya harus didahulukan dibanding mengerjakan puasa Syawal misalnya. Atau puasa Syawal walaupun dibatasi hanya di 1 bulan, ya tetap harus diutamakan melunasi hutang Ramadan. Nah, di pertanyaan kedua ini, bagaimana kalau lupa? Ini relatif sama dengan nomor 5 ya, tidak tahu. Tidak tahu atau lupa ya, dalam kaidah fikih itu berlaku rufi al-qalam ya. Diangkatlah pena, tidak dicatat sebagai dosa. Ya kalau mau diingat-ingat ya seingatnya saja. Kemudian jangan menjadi dibuat sulit ya, karena agama bukan hal yang untuk menyulitkan kita ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan orang yang berpuasa namun tidak memiliki kesabaran? Apakah puasanya akan sia-sia? Ya, sia-sia dari sisi fikih yaitu tidak membatalkan puasa. Dari sisi fikih ya. Namun kemudian dalam puasa itu ya, menurut Profesor Nurholis Majid ada 3 tingkatan. Ada puasa badani, ada puasa badani atau jasmani, ada puasa nafsani, dan juga ada puasa rohani. Ya, tingkatan paling rendah adalah puasa badani, ya, yang hanya sekedar puasanya sah, ya, tidak batal. Nah, kemudian bagaimana agar kita naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu puasa nafsani, yaitu puasa yang memiliki kesabaran. Sebenarnya dengan diaturnya waktu, ya, berbuka puasa, yaitu kan kita juga sedang dilatih kesabaran kita. Ya, kita boleh berbuka kalau memang sudah masuk waktu maghrib seperti itu. Itu sebenarnya bagian dari melatih kesabaran. Tapi kemudian ketika kita dilatih kok tidak membuat kita menjadi orang yang sabar, ya tentu jenjang puasa kita hanya pada level badani tadi ya, puasa badani. Lalu kemudian yang tertinggi adalah setelah badani, nafsani adalah jenjang rohani yang paling tinggi, yaitu mereka yang di bulan Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, yang menarik dari pertanyaan 3 ini adalah bagaimana kemudian ketika puasa itu dapat membuat kita memiliki kesabaran yang lebih dibanding sebelum kita puasa. Ya tentu salah satu kuncinya adalah jangan berhenti pada puasa Ramadan. Ya. Jika kita puasa itu hanya di bulan Ramadan, ya tujuan puasa di Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun tidak akan terwujud. Ya. Tidak bisa kesabaran kok dilatih hanya 1 bulan, padahal kita menjalani 12 bulan. Ya bagaimana? Ya kita harus merutinkan. Ya misalnya besok hari Kamis, mengapa tidak kita rutinkan puasa Senin Kamis ya. Nanti malam sahur ya. Dan ini sebenarnya hanya butuh konsistensi yang sebentar ya. Kalau kita buka bukunya Dr. Agus Sukaca ya, 9 Golden Habit, itu ada teori bahwa jika kita memiliki kebiasaan selama 3 bulan berturut-turut, ya maka itu akan menjadi ringan. Ya. Misalnya selama ini kita belum pernah puasa Senin Kamis, belum rutin. Ya, misalnya mulai besok bulan Desember kita mau rutin puasa Senin Kamis. Desember, Januari, Februari. Insya Allah di bulan Maret itu sudah menjadi hal yang ringan. Dan kadang terasa aneh kalau kita tinggal ya.
Ini analoginya sama ketika kita belum terbiasa istiqomah menjalankan qiyamul lail ya. Bahkan untuk bangun berat. Tapi kalau kita sudah melakukan qiyamul lail selama 3 bulan berturut-turut tanpa putus, maka itu sudah menjadi ringan. Dan bahkan di alam bawah sadar kita itu setiap jam 3 pasti akan dibangunkan oleh alam sadar bawah kita tanpa memasang alarm. Jika apa kemauan kita, niat kita kuat, nanti malam saya harus bangun jam 3. Insya Allah alam sadar bawah kita akan membangunkan jam 3 tanpa perlu masang alarm jam 3 ya. Ya tentunya dengan persiapan yang cukup ya. Ingin bangun jam 3 ya tidurnya jangan kemalaman, jangan jam 2 malam ya. Itu sama aja bohong. Ya tetap ada triknya ya. Kemudian keempat, bagaimana dengan orang yang percaya dengan berpuasa saja di bulan Ramadan sudah cukup dan tidak perlu puasa yang lain juga. Ya, tadi sudah terjawab ya. Ya, cukup sebagai menggugurkan kewajiban. Tapi untuk mencapai tujuan puasa, la'alakum tatakun, tidak akan terwujud tanpa kita melanjutkan puasa-puasa di luar bulan Ramadan. Ya, kita bisa tengoklah Indonesia yang mayoritas umat Islam sudah sekian berapa kali kita puasa Ramadan. Ya, mungkin sudah 20 kali. Tapi apa yang dicapai umat Islam di Indonesia ya? Masih tertinggal dari yang lain. Padahal tadi dikatakan puasa juga dapat menjernihkan pikiran ya, membuat intelektual lebih cerdas. Ya karena itu mayoritas puasanya hanya berhenti pada puasa Ramadan, tidak diteruskan dengan puasa sunnah. Kalau kita melihat misalnya tokoh reformasi Pak Amin Rais ya, sampai saat ini masih puasa Daud beliau. Usianya padahal sudah 80 tahun dan masih sehat, masih fit, bisa jalan-jalan keluar. Yaitu hikmah kalau kita rajin puasa ya, bukan hanya di bulan Ramadan. Dan tentu kita yakini bahwa setiap syariat yang dibuat oleh Allah ya sesungguhnya itu ya baik untuk manusia, bukan untuk Allah, kebaikan untuk manusia itu sendiri. Kemudian sholat juga jarang, Mbak. Wah, ya sama aja ya. Sholat rawatib ya sholat wajib, meninggalkan ya bahkan sholat ini sebagai pembatas membeda antara seorang muslim dan seorang yang tidak Islam itu dari sholatnya. Ya, bahkan Nabi mengingatkan ya, idza sholaha sairul awamiri wa idza fasadat fasada sairul awamiri. Ya. Jika sholat kita baik, insya Allah amal yang lain juga akan baik. Begitu juga sebaliknya, jika sholat kita rusak, ya, insya Allah amal yang lain juga rusak. Sholat yang baik yang bagaimana? Yang pertama tentu dari niatnya. Niat kita melaksanakan sholat itu untuk apa? Itu yang harus kita muhasabahi bersama. Kemudian dari tata caranya, ya, dari kekhusyuannya, ya penting ya. Ya walaupun khusyuk itu bukan syarat sah sholat, tapi sholat tanpa kekhusyuan tidak akan melahirkan pribadi-pribadi yang sholat. Ketika ada nas yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yaitu nggak akan tercapai kalau sholatnya tidak khusyuk. Salah satu elemen yang penting dalam sholat khusyuk adalah kita faham apa yang kita baca saat sholat. Ya. Karena as-sholatu ad-du'a. Sholat itu doa. Sholat itu kita sedang memohon. Kita bayangkan ketika kita sholat, sehari 17 kali mengatakan ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ini ketika mulut kita mengucapkan ihdinas sirotol mustaqim, hati kita
seharusnya sambil menerjemahkan, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang benar. Bisa kita bayangkan ada orang meminta sesuatu tapi tidak tahu apa yang dia minta. Itu gambaran orang yang sholat tapi tidak tahu apa yang dia baca, apa yang dia minta ya. Sholat kan isinya doa ya. Dari iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesalahan seperti jauhnya timur dan barat. Ya, itu doa semua. Ihdinas siratal mustaqim. Iya karena butuh, iya karena stain. Ya. Lalu kemudian ya kita berkaca kok setiap hari 17 kali memohon tunjukkanlah jalan yang lurus, kok masih sering jalannya nggak lurus. Ya, pasti ada yang nggak beres dengan sholat kita ya. Jadi kalau ada problem dalam kehidupan kita, nggak usah jauh-jauh, yang kita lihat apa? Sholat kita. Apakah sholat kita disiplin? Apakah sholat kita tadi sesuai ketentuan? Atau sholat kita memang asal-asalan? Ini ukuran khusus bagi seorang muslim ya dari sholatnya. Sholat jarang, ya. Ya beda hal ya, sama-sama fardu ain tapi beda hal. Kemudian oh ya nomor 5 tadi sama ya, sahur setelah azan. Sahur setelah adzan. Ya ketika tidak tahu ya tidak masalah. Tapi begitu ingat ya harus berhenti dan boleh melanjutkan puasa. Yaitu kaidah fikihnya ya, rufi al-qalam. Coba saya screen, mungkin ada yang kelewat nih. Apa definisi hakikat puasa? Ya, mengapa Allah mewajibkan puasa? Tujuan fungsi puasa, hikmah puasa, makna spiritual puasa, puasa dan pembentukan karakter. Oke. Saya kira definisi tadi sudah ya, lebih ke menahan diri ya, latih menahan diri ya, dari ya, hal-hal yang membatalkan puasa ya, dari hal-hal yang tidak mendapatkan atau mendatangkan manfaat. Hal yang membatalkan puasa ya secara fikih ya ada ini dalam Al-Baqarah 187, makan, minum, dan hubungan seksual. Itu 3 hal yang paling elementer ya. Muntah dengan sengaja, keluar darah haid dan nifas, gila saat berpuasa juga membatalkan. Yang mengurangi nilai ibadah puasa ya tadi sudah sampaikan ya, seperti tidak sabar, mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, dan lain sebagainya. Kemudian dari aspek kesehatan, ya, bersihkan usus, memperbaiki lambung, membersihkan badan dari sisa makanan, dan meringankan tubuh dari himpitan kegemukan, kegemukan berat badan karena lemak. Hikmah puasa ada aspek rohani, jasmani, saya kira tadi sudah ya. Ini hikmah kesehatan ibadah puasa menurut Dr. Agus Taufikur Rahman ya, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang kesehatan. Ya dengan berpuasa ya memberikan kesempatan organ lambung untuk beristirahat ya. Karena itu mari ya rutinkan paling nggak puasa Senin Kamis. Kemudian terhindar dari sakit mah, terhindar dari kegemukan, meningkatkan kekebalan tubuh, hipertensi lebih terkontrol. Ya beliau ini dokter spesialis saraf ya. Sama ya, yang terakhir bahwa puasa dan pembentukan insan berkarakter ya. Puasa ini sebagai spiritual exercise ya, sebagai pelatihan rohani bagi kita ya. Tadi disebutkan banyak hal, salah satu yang paling elementer adalah puasa melatih kita untuk jujur ya, jujur kepada Allah ya. Kita mungkin saat puasa sendirian di rumah, tidak ada orang yang melihat. Tapi kenapa kita menahan diri untuk tidak makan dan minum di antara waktu subuh sampai maghrib? Padahal nggak ada orang yang lihat.
tapi kita menahan diri. Nah, ini bagian dari spiritual exercise ya, melatih kejujuran kita kepada Allah. Padahal ya nggak ada orang lain yang melihat. Ya harapannya ya bukan hanya jujur kepada Allah, tapi juga jujur kepada manusia. Ya dengan kita rajin puasa, ya jangan hanya menunggu Ramadan, ya dengan puasa sunnah, ya tentu insya Allah ya kita bahkan menjadi pribadi yang lebih mutakin, ya menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Karena saat kita puasa pasti menjadi orang yang lebih berhati-hati. Mau ngomong tuh hati-hati kan, kita semakin hati-hati eh, bagaimana agar tidak menyakiti orang, ya. Bagaimana agar yang kita ucapkan itu hal yang baik, ya. Seperti kata Nabi, ya, kul khairon au liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Ya. Jadi itu ya yang tadi terkait hal-hal fikih ya, terkait apa kodo atau mengganti puasa di hari lain atau fidyah ya. Sebenarnya mudahnya ya, fidyah itu ya bagi mereka yang memang eh, tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa ya. Seperti orang yang sakit berkelanjutan, seperti orang yang sudah tua renta, yang memang atau orang yang selalu bekerja keras di bekerja berat yang memungkinkan dia untuk eh, yang tidak mungkin dia untuk mengganti puasa di bulan lain. Itu baru berlaku fidyah ya, mengganti satu hari satu orang makan untuk orang miskin. Gampangnya fidyah itu seperti itu. Di luar itu ya harus mengkodo ya, termasuk yang haid, nifas, sakit ringan atau sakit sementara ya tetap harus mengkodo atau mengganti di hari lain. Tapi kalau dirasa memang yes, ora mungkin wis tua kayak kira puasa kon ganti puasa ora mungkin ya dengan fidyah. Bahkan ketika dia pun nggak eh, sanggup untuk membayar fidyah ya. Dalam hadis Nabi dikatakan dia menjadi orang yang mustahik, bahkan menjadi orang yang berhak menerima zakat. Bayangkan sudah nggak puasa, nggak bisa mengkodo atau mengganti puasa di hari lain, nggak bisa mengganti dengan fidyah, malah mendapatkan bagian dari zakat. Inilah mulianya Islam, bahwa seluruh ibadah yang didesain oleh Allah ya tidak ada yang memberatkan manusia jika kita memahaminya dengan benar, dan bahkan itu justru baik untuk manusia. Saya kira itu ada tanggapan, respon. Izin bertanya, Pak. Anji, Pak Asrul nggih. Terkait Nggih. fidyah, Pak. Nggih. Itu takaran untuk membayar fidyah itu berapa dan itu ditujukan ke siapa, Pak? Biasa kalau seperti itu, kalau fidyah. Nggih. Fidyah meninggalkan puasa Ramadan nggih. Jadi Iya, Pak. memberi Misalkan meninggalkan puasanya itu karena hamil atau menyusui seperti itu, Pak. hamil. Kalau fidyah itu kan berlaku untuk yang ke depan saja dia nggak punya kemungkinan untuk puasa. Seperti tadi yang saya sampaikan, karena sakit yang berkelanjutan nggak mungkin puasa, karena sudah tua renta nggak mungkin bisa mengganti puasa, itu baru fidyah. Tapi kalau orang menyusui, haid, nifas, kalau memungkinkan dia ada waktu lain untuk mengganti puasa, ya tetap mengkodo, bukan dengan fidyah. Nah, fidyah ini mengganti satu kali makan untuk orang miskin sesuai dengan makanan sehari-hari yang kita konsumsi. Nah, biasanya mangan sate wedhus ya, fidyahnya sate wedhus. Yang kira-kira lah, kira-kira senilai yang biasa kita konsumsi satu kali untuk satu orang miskin. Mudahnya seperti itu nggih. Fidyah hanya berlaku untuk mereka yang memang tidak mungkin untuk ganti puasa lagi karena sudah sangat usia lanjut, karena sakitnya nggak sembuh-sembuh, ya itu baru fidyah. Tapi kalau orang haid, nifas, termasuk menyusui,
Itu mayoritas ulama ya, tidak semua. Jumhur ulama mengatakan sebaiknya mengkodok, ya sebaiknya tetap mengkodok. Memang fidyah hanya berlaku untuk yang tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa eh, di luar bulan Ramadan juga, karena memang usia dan kesehatan yang tak kunjung sembuh. Saya kira itu nggih, saya hanya mengambil dari jumhur ulama atau mayoritas pendapat ulama. Nah, tidak semua ulama sepakat, tapi mayoritas yang menyepakati seperti itu, termasuk Tarji Muhammadiyah ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya, Pak. Terima kasih Pak Asrul Maulana. Iya, Pak. Saya kira, Sama-sama, Pak. saya kira itu nggih. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, semoga kita bisa Pak, mengambil hikmah Pak, mohon atau maaf, ibroh Pak. pelajaran dari kenapa? Mohon maaf, Pak, mau tanya, ini kan nama saya belum ada disimak, nanti absensinya gimana ya, Pak? Yaitu admin prodi Mbak yang ini. Yang ini disimak, coba saya cek ya. Yang belum masuk Mas Vicky sama Mas Vicky udah ada disimak, tapi kan nggak masuk ya hari ini. Ke admin saja Mbak, Mas kenapa belum diinput ke simak gitu? Di simak saya belum muncul sih. Mas Vicky itu yang semester 7 ya, Pak? Iya, di sini masuk Siva sama Vicky Adi Saputra. Di simak saya ada 8 orang yang masuk nih. Mbak Siva, Mas Vicky Adi Saputra, Pak Kasmito, Pak Asrul, Dimas, Pak Fatir Alfat, Ibu Huswatun, dan Rauf Nazal Adi Saputra. Yang hadir Mbak Siva sama Vicky. Ini mungkin dulu juga belum ikut ini Mas Vicky ya, makanya dimasukkan lagi. Saya kira itu nggih. Any question? Oke, Pak, makasih. Nggih, Oke, nggih, nggih. Pak. Coba ke admin itu aja ya, admin Prodi, kenapa namanya belum masuk ke simak seperti itu. Jadi saya kira demikian, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Selamat beristirahat.